itu sama alam goib itu memang betul-betul rapat. Berdampingan. Bukan berdampingan, mas saya bilang rapat gitu ya, rapat gitu. Dia salawat tapi kok di sampingnya ada jin, saya bingung. Tapi jinnya itu pakai sorban. Kata saya kok nggak zikir tapi kok ada ini. Cuma saya nggak ngomong kan. Yeah. Ada lagi yang dia kena santet tuh dia dililit ular gitu. Kakinya, badannya? Kakinya sebadan-badan. Dililit ular. Ada lagi yang paling lucu itu rumah kosong tapi rumahnya besar. Tapi di situ itu saya ngeliat genderuwo sama istrinya sama anaknya itu pindahan. Jadi pakai buntelan, pas ditarik nggak sengaja tuyul si ibu itu ketarik, ternyata tuyul yang lain juga ketarik. Ikut ketarik? Ikut ketarik, ada 3. Kalau kita ke pasar, Magus, itu di pasar itu kan yang jualan banyak. Yeah. Nah kadang dulu awal-awal kebuka tuh, itu yang mau itu pakai penglaris, pakai pesugihan, pakai apa, itu kelihatan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya, Mang Agus, pesan di balik misteri. Telah kedatangan seorang narasumber di studio kami yang ingin berbagi, menceritakan hal yang mistik atau hal yang gaib. Yaitu kita sapa saja Mas Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kayaknya ada kisah menarik yang ingin diceritakan oleh Mas Andi. Ada. Apa nih kira-kira Mas Andi yang ingin diceritakan? Kalau cerita kita coba cerita awal mula kali ya. Ya. Awal mula barangkali kalau bahasa gampangnya saya bisa ngeliat yang begitulah, yang goib-goib gitu ya. Nah, nanti karena penjelasannya kan juga agak lumayan gitu. Begitu kurang lebih, Mak Agus. Awalnya dari mana Mas Andi bisa melihat? Kalau awalnya sebetulnya saya tuh ini, Mak Agus, sesuatu yang saya nggak pinta, nggak disengaja. Jadi saya ingat waktu itu, saya ingat banget waktu itu habis sholat maghrib. Nah, kita ini kan memang seneng ngezikir ya. Seneng ngezikir Allah gitu ya. Nah, cuma memang zikir itu tidak dikaitkan bahwa kita minta supaya bisa melihat ini itu atau bagaimana, enggak, sama sekali enggak. Nah, jadi pada saat lagi anak ngezikir, tiba-tiba itu semuanya gelap, Agus. Gelap segelap-gelap. Lagi ngezikir tuh, gelap segelap-gelapnya itu. Nah, itu saya udah ketakutan, Agus. Karena saya pikir, loh, ini gelapnya itu bener-bener gelap tuh, nggak ada cahaya sama sekali. Gelapnya gelap banget. Padahal lampu nggak mati kan? Lampu nggak mati. Saya pikir mati lampu. Gitu, saya udah ketakutan. Udah mati gitu, saya sampai berapa kali saya begini nih. Gini. Baru mungkin kurang lebih sekitar kedipan yang kelima baru terang lagi. Saya panggil istri saya, tadi mati lampu nggak? Saya bilang, enggak mati lampu. Oh, saya udah deg-degan tuh, saya pikir saya udah mau cabut nyawa kan. Besoknya saya telepon guru saya tuh, Assalamualaikum Ustadz. Kemarin saya habis maghrib, saya lagi ngezikir, tau-tau suasana gelap. Saya bilang gitu. Nah, kata Ustadz, oh ya tunggu sebentar katanya gitu. Mungkin sama beliau ini dulu kan, dilihat dulu. Tau-tau gelap banget ya Mas Andi ya? Iya, ya udah nggak apa-apa itu mah gitu. Nah, habis itu saya abaikan tuh. Kebetulan, Mak Agus, saya punya temen, itu namanya Dedi. Memang beliau itu sempat tinggal, kebetulan kan saya tinggal di petakan kontrakan lah gitu ya. Beliau tinggal di sebelahnya gitu. Nggak jauh ya? Nggak jauh dari situ. Nah, kebetulan pas lagi kita sama-sama ngezikir gitu ya. Saya ingat betul saya lagi diem. Awalnya tuh ngobrol biasa aja, tapi sekitar jam 1, tahu-tahu pas saya lagi ngezikir gitu ya, habis sholat tahajud, teman saya ngomong, coba Dendi katanya, yang lu lihat apa? Saya inget betul, saya nggak akan pernah lupa. Itu pertama yang saya lihat itu kayak kotak-kotak, Agus, tak kayak puzzle. Kayak puzzle itu yang ngebentuk pocong tuh, Agus. Awalnya itu pocong. Teman saya senyum-senyum. Itu benar nggak ya kata saya gitu. saya tiba-tiba ngeliat keluar, kan kita ada tembok pasti ya. Sebelum jalan atau teras itu kan ada tembok ya. Saya ngeliat tembok itu ketembus gitu, saya ngeliat tuh. Itu saya ngeliat kepala tuh jalan. Terus saya ngeliat ada kuntilanak itu jalan. Terus saya ngeliat ada pocong. Kata saya kok rame banget kata saya. Saya udah ketakutan tuh, karena saya takut apa mereka ngeliat saya apa gimana gitu ya. Terus ada yang bola api itu keluar tuh. Terbang, bola api terbang. Ini saya lihat ini apa gitu ya. Teman saya cuma senyum-senyum aja. Itu siapa ya temannya? Mas Dedi kok bisa tahu gitu nanya? Karena dia lebih dulu.
Karena dia lebih dulu, Allah kasih kelebihan lah, maksudnya bisa itu dia lihat itulah gitu. Kan tentu saya ngakurin ya, akurasinya sama nggak gitu. Itu di rumah kontrakan. Rumah kontrakan saya gitu. Nah di situ akhirnya saya ngelapor lah gitu. Yang lapor bersama teman saya itu, karena saya kan takut ini ya, takut. Karena kan perkara goib itu kalau kita nggak hati-hati kita kan bisa dibawa sesat ya. Nah makanya saya hati-hati juga itu. Sampai sekarang juga saya masih sering banyak salahnya, makanya hati-hati itu kan. Nah di situ saya tuh ternyata kita tuh sama alam goib itu memang betul-betul rapat, bukan berdampingan, mas saya bilang rapat gitu ya, rapat gitu. Nah jadi dari situlah awalnya, di situ tuh saya akhirnya diajak sama Ustadz tuh, ya kebetulan inilah bantu orang lah gitu ya. Saya ingat satu hari itu kalau nggak salah ada 8 apa 9 orang gitu. Yang punya apa nih 8-9 orang? Ya itu yang punya permasalahan goib itu. Ada yang disantet, di sini paku gitu ya. Di sini paku tuh. Minta tolong lah. Minta tolong, saya diajak itu kan sambil Ustadz pengen tahu. Ada yang orang ahli sholawat. Dia ahli sholawat, tapi kata saya kok ahli sholawat, tapi kok dia sholawat, tapi kok di sampingnya ada jin, saya bingung. Tapi jinnya itu pakai sorban. Kata saya kok ngezikir, tapi kok ada ini. Cuma saya nggak ngomong kan. Ada lagi yang dia kena santet tuh, dia dililit ular gitu. Kakinya, badannya? Kakinya sebadan-badan. Dililit ular. Ada lagi yang paling lucu itu rumah kosong tapi rumahnya besar. Tapi di situ itu saya ngeliat genderuwo sama istrinya sama anaknya itu pindahan. Jadi pakai buntelan, Saya bilang udah kayak orang, kayak manusia. Saya bilang gitu, kayak bisa. Ternyata mereka tuh nggak ubahnya kayak kita juga. Sama kehidupannya, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang persis lah kayak kita lah gitu. Itu aja cuma beda alam aja gitu. Yang paling menarik itu Pak Agus, nah ini sama ceritain. Yang paling menarik itu kebetulan kan depan kontrakan saya itu kan warung, Pak Agus. Depan kontrakan itu warung, emang di situ agen. Pas saya lagi tidur gitu Pak Agus, saya lagi tidur gini, tidur inilah gitu lah. Sambil ngezikir juga saya ingat posisinya tuh. Tiba-tiba saya dipanggil sama istri saya, Bang, itu ada ibu-ibu katanya. Ada ibu-ibu tapi sambil begini posisinya Pak Agus. Di mana nih? Di dalam rumah apa di luar rumah? Di luar rumah, di depan warung itu. Di depan toko lah ya, karena agen ya, bukan warung kecil ya. Dia lagi pegang begini. Istri saya spontan dia panggil saya. Pas saya lagi diam, itu tuyul katanya. Langsung bangun. Jadi suara itu ada begitu aja di hati itu. Itu ibu itu lagi iniin tuyul katanya gitu. Ngegendong. Ngegendong tuyul. Saya langsung bangun kan. Saya lari ke dalam toko. Saya lihat kok orangnya nggak ada. Orangnya nggak ada, ibu-ibunya nggak ada, tapi tuyulnya ada. Tuyulnya ada, dia ngambil. Tapi dia ngeliatin saya. Dia ngeliatin, saya ngeliatin juga. Cuma kata saya apain ini, kata saya gitu ya. Saya cuma diem doang tuh. Abis itu tuyul tuh langsung lari, dia cepet itu. Cepet dia larinya itu. Nah, dikasih lah, akhirnya saya diajarin lah. Artinya kalau ketemu yang begitu-gitu kan merugikan lah ya. Karena memang waktu itu lagi zaman-zamannya itu RW itu memang banyak kehilangan uang. Warga sekitar. Nah kemudian Ustadz memang ngajarin itu minta aja ke Allah supaya tuyulnya tuh diikat gitu. Diikat Mas Agus. Pas diikat atau saya cuma begini, ya Allah saya mohon ya Allah supaya ini tuyulnya yang tadi ngambil di toko ini tarik ke sini ya Allah. Pas ditarik nggak sengaja tuyul si ibu itu ketarik, ternyata tuyul yang lain juga ketarik. Ikut ketarik, ada 3. Saya inget banget ada 3. Jadi posisi gini Mas Agus, ini kontrakan saya, kontrakan teman saya yang tadi tinggal di situ, kontrakan ini kosong. Kemudian dia ketarik, dia posisi tuyul tuh nangis. Itu saya ikat di kontrakan yang sebelah itu 3 itu, di ruang yang ketiga itu, kontrakan petakan ketiga. Dia nangis Mas Agus. Ditanya sama saya tanya, kamu siapa? Saya bilang gitu. Rupanya tuyul yang 2 ini nggak ada kaitannya dengan tuyul yang 1. Yang Mas Adi pertama lihat itu. Betul, yang ngambil gitu ya? Yang ngambil itu. Jadi ada 3 tuyul yang lucunya Mas Agus. Yang 1 itu bawaan ibu-ibu yang digendong tadi. Yang 2 itu tuyul daripada ya pesaing dari warung inilah. Tapi gitu. Ibu-ibu tuh manusia apa? Manusia. Yang lucunya Mas Agus, pada saat malamnya itu tuyul saya tarik gitu ya. Besoknya si ibunya sama suaminya datang ke rumah Mas Adi? Bukan ke rumah saya. Jadi dia kan anggaplah berdiri posisinya di sini. Nah, kemudian dia pergi kan ke sana gitu ya. Nah, besoknya dia balik pagi-pagi di situ. Tapi kalau saya nggak salah sekitar jam 10-an. Ke toko itu. Dia nanya ke saya istrinya, "Kamu taruh di mana?" katanya gitu. "Saya taruh di sini kok Mas," katanya gitu. Sampai nanya langsung ke Mas Adi? Bukan, mereka ngobrol berdua. Cuman saya dengerin.
si suami istrinya ini. Betul. Jadi suaminya itu dia keliling, mantau, istrinya itu yang disuruh diam di situ. Jadi seakan-akan dia seperti orang yang mau belanja ke toko tersebut, tapi sebetulnya dia naruh tuyul. Nah, dia taruh di situ. Nah, tuyulnya kan nggak balik-balik, kan saya ikat dia. Tuyulnya saya ikat. Kehilangan berarti. Nah, dia kehilangan tuyulnya. Sampai kalau saya nggak salah 2 hari berturut-turut dia balik. 2 hari berturut-turut. Nah, ini Masya Allah deh. Ternyata semua tuh memang ada ininya ya. Itu tuyul ternyata. Yang saya herannya, saya urusannya cuma sama 1 tuyul, tapi yang 2 ini ketarik sama Agus. Kan saya berdoa aja sama Allah, ya Allah nih saya minta tuyul yang memang merugikan toko ini, hilangnya uang-uang warga supaya diikat. Ternyata secara nggak sengaja mereka datang gitu. Bisa jadi langsung 3 gitu ya? Langsung 3. Ternyata saya tanya yang 2 itu dari toko toko kompetitor, toko yang lain kompetitor, karena toko yang kompetitornya ini ternyata di samping dia dagang, dia juga miara tuyul. Nah, yang satu lagi memang untuk ngejahitin toko yang ini gitu. Karena dalam kelanjutannya saya tanya ini yang 2 ini, kamu kenapa kamu datang ke toko ini? Disuruh sama ini si ibu ini katanya gitu. Oh gitu. Kalau ini enggak, ibu ini pesugihan juga lah kata. Jadi dia nyari tuyul juga. Kalau saya nggak salah, mungkin sekitar daerah entah Subang entah Indramayu gitu, saya lupa. Kalau nggak salah ya. Jawa Barat ya. Jadi maaf di daerah Jawa Barat. Nah itu kebetulan saya tanya, saya nggak balikin 2 hari mungkin nggak ketemu itu tuyulnya sama pasangan suami istri tadi. Ternyata malam-malam saya ingat betul dan saya baru tahu itu pemimpinnya tuh datang Agus. Ke Mas Andi? Datang ke saya. Malam-malam datang dia minta dibebasin. Tuyul yang 1 itu. Bukan yang 2 tadi ya, kan yang saya ikat ada 3 nih. Yang 2 itu kan memang dari toko yang saingan daripada toko yang itu. Yang 1 lagi kan yang ibu-ibu yang itu taruh gitu kan. Yang datang ini yang rajanya ini. Rajanya. Jadi rajanya itu kayak megang tongkat emas gitu Mas. Nah, kayak tongkat komando tapi emas. Kemudian dia pakai jubah tapi warna putih sama warna kuning sama warna merah. Gitu. Dia minta supaya dibebasin. Saya bilang nggak bisa, saya bilang gitu. Malah kamu sendiri yang saya habisin di sini. Saya bilang begitu sama Agus, saking pedenya itu ya. Nah, kalau kamu yang saya matiin sekalian, saya bilang gitu. Nah, kalau dulu kan guru saya kan suka ajarin pilihannya kalau ketemu jin itu cuma 2. Diislamin 1, kalau nggak mau dimatiin. Nah, udah begitu aja pilihannya. Mau Islam atau mau mati. Udah begitu aja. Nah, waktu itu saya kasih dia pilihan itu. Dikasih pilihan itu, kan dia takut ya. Dia takut, nanti saya lepasin nih. 3-tiganya bila perlu saya lepas. Tapi dengan catatan Islam dulu, saya bilang. Entah kenapa tiba-tiba saya lagi ngobrol, saya duduk sama Agus. Saya duduk sila, dia bawa saya. Ya udah ikut saya, kata dia gitu. Ikut saya ke tempatnya si rajanya ini. Di tempat si rajanya ini, jadi posisi gini Agus. Tahu-tahu saya dibawa ke satu bukit tapi bukitnya itu kayak bukit agak gersang. Jadi di sini pohon. Nah, posisinya begini Agus nih. Ini tanjakan, dia ke sini, kemudian dia naik ke atas. Nah, di sini baru mulut gua gitu. Pada saat saya datang ke sini, ya tentu datangnya juga datang goib ya, bukan datang badan begini, bukan. Saya datang ke sana, terus tiba-tiba tuh rame Agus. Saya bawa rajanya depan saya jalan, itu rakyatnya itu banyak banget, bener-bener banyak banget. Jadi bener-bener kayak satu kampung desa kali. Oh, bukan satu kampung, satu negeri malah. Kalau satu kampung kan paling cuma berapa, ini rame banget. Rame banget. Ternyata itu tempatnya orang untuk pesugihan tuyul. Gitu. Nah, di situ pada saat lucunya saya diperkenalkan sama rajanya. Ini dia manggil yang khasnya tuh awal-awalnya sampai detik ini sih masih sih. Siapapun kita ketemu jin pasti manggilnya tuan. Perkenalkan ini tuan kita, kata dia gitu. Hari ini saya katanya pengen masuk Islam. Dia begitu ngomong. Itu rajanya tuh ngomong ke rakyatnya itu. Karena saya sebutnya tuh kalau saya pikir mah negara kali ya. Kalau cuman sebatas ini mah sedikit, tapi dia dempet gitu. Jadi guanya tuh luas Agus. Luas, jadi menampung orang banyak. Itu apa kayak sekumpulan orang apa memang ada rumah-rumah begitu? Enggak, sekumpulan orang. Nanti di dalamnya tuh ada bukan rumah tapi lebih tepatnya kayak gua ya, tapi dibikin ruangan-ruangan gitu. Tapi dia manjang ke atas. Jadi rame gitu.
Nah itu ada bapak-bapak, ada yang mohon maaf ya bahasa kita kan ada bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, kakek, nenek segala macem lah kumpul di situ. Nah saya salaman sama dia tuh Islam, saya bilang gitu. Islam kerajanya tuh singkat kata Islam. Nah, tapi di dalam mohon maaf kan posisi gini ya naik gini terus gitu ya, baru mulut gua tuh. Saya di sininya sama Agus. Jadi saya ngajakin dia Islam. Nah pas Islam itu selesai asyhadu alla ilaha illallah. Oh pakai ikrar juga? Sama salaman juga. Yuk ikutin saya. Asyhadu alla ilaha illallah. Dia ikutin asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sambil bahasa Indonesia juga. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang lucunya itu sambil menggetarkan jiwa itu selepas saya baca itu rakyatnya langsung gemuruh, hore, katanya gitu. Kata saya kok hore, dalam hati saya nih, kok hore, tapi rame gitu orang pada bersorak bahagia riang gitu, senang kali, teriak gitu, hore. Ya mungkin karena jinnya mungkin bukan orang Islam kali, sebelumnya bukan Muslim, jadi dia nggak paham, jadi teriak hore. Terus saya ngeliatin, kok hore dalam hati saya gitu, tapi udahlah terserah. Nah dia ngomong gini, terus tapi dia ngomong gini. Lalu yang akan membimbing kami semua di sini siapa Tuhan? Nah dia nanya gitu, siapa ya? Akhirnya saya cuma modal ngedoa aja. Ya Allah saya minta ya Allah siapapun itu ya Allah saya minta dua pendamping supaya bisa mendampingi raja dan rakyatnya di sini supaya bisa beragama dengan baik. Secara nggak sengaja tau turun aja gitu Agus, turun langsung ada masjid di situ, langsung ada orang yang ngebimbing di situ gitu. Jadi saya dikasih tahu itu yang nanti ngebimbing orang-orang ini katanya gitu. Saya ngomonglah ke rajanya itu. Nanti kamu sama rakyat kamu nanti yang ngajarin itu masjidnya. Ya ini bedanya alam nyata sama alam gaib. Alam gaib itu memang ketika itu juga cepat jadi gitu. Jadi masjid kita mau masjid ya masjid jadi. Kalau mau jadi ini ya jadi gitu. Makanya pentingnya kita selalu berpikir yang positif, salah satunya juga ada peran itu. Barangkali nih, kalau yang saya pernah dengar cerita juga, kan sudah diislamkan ya. Barangkali dalam agama Islam berganti nama gitu. Iya, nggak ada. Kalau itu saya nggak sampai ke sana. Saya nggak sampai ke sana, soalnya tugas saya cuma ngislamin aja gitu. Kan kadang-kadang saya juga ngebayanginnya tuh udah kayak mimpi sama Agus. Ini bener apa enggak? Ini halusinasi apa gimana gitu. Tapi satu waktu datang. Pernah nggak Mas Andi gitu merasakan bahwa iya kok ini bukan mimpi? Udah. Kan kalau secara logika kan istilahnya saya suka mencari ini yang kita kerjain ini nyata nggak sih gitu ya. Tapi entar satu waktu mereka datang ke Mas Andi. Datang ke saya. Nemuin. Jadi kadang kalau kita lagi zikir Allah, assalamualaikum kata dia. Waalaikumsalam. Suaranya kedengeran sini Mas. Terus saya bilang, loh kok kamu udah di sini? Nggak apa-apa, cuma pengen silaturahim aja. Bener ya kata malam-malam? Nggak, mereka nggak tentu hari. Nggak tentu hari, kadang-kadang siang, malam. Memang paling sering sih malam, tapi siang juga sempat datang. Sempat datang juga, gitu. Dengan sudah terbukanya Mas Andi nih, baik melihat ataupun mendengar, itu istri tahu nggak? Istri tahu, tapi nggak percaya. Tadi nggak percaya? Nggak percaya awalnya, nggak percaya. Tapi setelah beberapa kejadian baru percaya. Baru percaya gitu. Mas Agus mungkin menyambung kisah yang lalu. Iya. Ingat yang saya pernah kita bahas soal kirim doa? Oh yang nih kemarin. Saya kasih tahu ke Mas Agus. Saya tuh punya kakak ipar. Kakak ipar. Kebetulan mertua saya yang laki-laki itu udah meninggal. Sudah meninggal. Ini saya cerita nih pentingnya kirim doa. Dan ini saya buktiin betul. Ini istri saya langsung karena istri saya kan nggak percaya sama saya awalnya tuh. Waktu itu saya ingat betul. Saya lagi ngezikir gitu ya, sadar nggak sadar tiba-tiba tuh almarhum papa mertua saya tuh datang dalam kondisi mohon maaf ya pakai celana pendek, pakai baju segini, tapi posisi bajunya tuh hitam, tapi badannya bersih. Jadi saya tidak ngeliat ada situ ada luka bakar, sayatan, siksaan nggak ada, tapi dia posisi murung di situ. Nah, ini maksudnya menyambung dengan kesensitifan saya karena tidak berbicara soal gaib alam bangsa jin aja, tapi dalam hal yang lain. Kemudian saya ngomong tuh ke istri saya, itu kakak kamu nggak pernah kirim doa, kamu nggak pernah kirim doa ke bapak, saya bilang gitu. Kirim kok kata dia, masa kata saya gitu. Iya sih kirimnya ke mama aja. Kebetulan mama udah almarhum juga, mama mertua. Kemudian kalau kamu nggak percaya, yuk kita telepon yuk si abang, maksudnya abang dari istri saya. Pasti dia nggak pernah ngirim doa atau sedekah buat bapak, saya bilang gitu. Dia saya telepon dia loudspeaker. Alasannya istri saya bilang kalau saya mimpi, karena kan kalau saya ngomong secara gue kan tadi bilang gila saya kan.
Saya bilang, Bang, ini apa namanya, Bang Andi mimpiin Bapak. Jadi abang nggak pernah sedekah. Sedekah kok katanya gitu. Kalau sedekah tolong spesifik, saya bilang gitu. Ini pahalanya buat Bapak kita almarhum bin ini, saya bilang gitu kan. Iya. Waktu itu posisi maghrib Agus. Posisi maghrib, saya telepon. Besoknya saya tunggu kabarnya. Pas saya habis sholat asar, saya ngelihat, mohon maaf ya, tapi ini bener. Saya ngeliat tiba-tiba saya ada posisi di pinggir pantai, Mang Agus. Pas habis sholat asar itu. Terus saya ngeliat almarhum papa saya tuh pakai, almarhum papa mertua ya, pakai kacamata, pakai baju kayak baju Hawaii, celana pendek. Kata saya, kok posisinya begini, kata saya tuh. Nah ini yang seringkali saya nggak bisa jelasin. Nah, saya otomatis begini, loh Bapak udah seneng, saya bilang gitu. Kok cepet amat, kemarin bukan pakaiannya jelek, saya bilang gitu kan. Alhamdulillah makasih, katanya gitu. Kamu udah bilangin si ini, namanya anggaplah si A gitu ya. Saya nggak bisa sebut nama kakak ipar saya kan. Saya panggil istri saya. Waktu itu saya telepon tuh kalau nggak salah lepas sholat tuh sekitar jam 4:30 lah. Saya panggil misalnya namanya Kak, kata saya gitu. Sini kamu, kata saya gitu. Pasti si ini udah sedekah. Abang kamu udah sedekah. Ah masa, katanya. Di loudspeaker itu, abang udah sedekah belum? Udah, kata dia gitu. Jam sekian, emang berapa sedekahnya? Sedekahnya sekian nominalnya di masjid, katanya. Tuh bener kan? Jadi kadang-kadang saya juga kan suka nggak percaya, ini bener nggak nih? Jangan-jangan saya disesatin atau apa? Tapi saya cross check di situ. Makanya memang buat teman-teman yang barangkali juga ahli zikir juga, biasanya memang kalau Ustaz sering menyampaikan barang siapa rajin memanggil namaku dalam hatinya, dalam lisannya Allah, ya pasti aku akan diberikan dia pengetahuan yang dia tidak tahu sebelumnya. Tapi tentu buat yang senang ngezikir juga harus ada gurunya, biar tidak tersesat lah gitu kan. Nah itu yang saya lakukan juga begitu. Di satu sisi saya cukup bersyukur juga, maksudnya dengan keadaan saya yang masih begini, masih Allah kasih kepercayaan lah ya. Dari kepercayaan itu kan ada tanggung jawab ya. Nah disitulah yang akhirnya, dari situ saya banyak pengalaman-pengalaman itu yang sulit saya ceritain. Sampai ngislamin jin saya tuh. Pernah? Beberapa kali saya ngelakuin itu. Bahkan yang paling lucu tuh, ini apa namanya gaib ya. Hanya berdasarkan imajinasi kepengen kita. Itu semua itu bisa terjadi gitu. Bahkan yang paling menarik itu kadang-kadang kalau kita lagi ngezikir gitu, Agus, kita nggak minta lah. Kalau zikir itu kan tentu hanya karena Allah lillahi ta'ala ya. Kadang kalau lagi diem itu, entah tahu ada petunjuk apa, entah kita tungguin tuh bener nggak itu ya, oh bener gitu Mas. Karena memang siapapun itu, buat teman-teman yang rajin ngezikir tuh pasti ngalamin itu. Saya tuh awal-awalnya Agus, jujur aja, saya tuh nggak percaya yang gaib. Awalnya karena saya pakai akal, karena semua Allah kan pasti nyiptain akal, tapi di balik akal itulah sebetulnya yang perlu digali, bahwa banyak kekuasaan Allah itu yang kita juga nggak bisa mengakalkan sebetulnya ya. Nah jadi saya kemana-mana memang seneng gitu kalau ngedakwahin zikir kolbu tuh seneng gitu, begitu Mak Agus. Ada juga kisah yang paling lucu itu ini Mak Agus, Mang Agus pernah ada kejadian, ingat waktu saya menceritakan soal teman saya almarhum yang pertemuan sebelumnya. Itu beliau itu pertama datang itu kan sebetulnya beliau divonis COVID ya. Tapi ada yang belum saya ceritakan di situ. Ceritakannya apa? Jadi beliau itu kebetulan ada keperluan apa, kalau saya nggak salah, tapi beliau tuh harus bebas vonis COVID. Jadi pas yang pertama itu beliau divonis COVID, kemudian beliau harus mungkin istirahat, social distancing atau apa gitu ya. Kemudian beliau kan mau ini lagi ya, mau minta surat keterangan kena lagi apa enggak gitu kan. Saya udah antar ke rumah sakit di alun-alun Bekasi juga. Ternyata pas yang keduanya itu tetap masih positif itu COVID-nya. Divonis COVID tuh positif. Teman saya bilang, bro tolong doain lah kata dia gitu supaya itu berubah gitu, supaya itu negatif gitu kan. Itu saya ngedoa tuh benar-benar minta tolong ya Allah supaya ini. Alhamdulillah Mak Agus berubah. Itu berubah COVID. Saya pikir ini kebetulan kali. Kebetulan kemudian dicoba lagi. Nah ini biasanya kan kadang-kadang kita ini kan saking pengen taunya Allah, kira-kira hubungan kita sama Allah sampai sejauh mana kan salah satunya bisa lihat dari doa ya. Kalau doanya muntul begitu ya kadang-kadang juga kita introspeksi diri juga kan. Itu saya coba lagi, misalnya apa? Dia contoh
kan bulatan sini nih, minta supaya bro perut gue udah kegedean, nggak kuat gue bawaannya, karena gede Mak Agus, gede. Itu kita ngedoain itu ngedoainnya itu Mak Agus. Saya tuh sampai ngebayangin tuh saya ngambil isinya itu, ngambil isi perutnya cairannya itu. Jadi berimajinasi aja, berimajinasi aja. Terus tiba-tiba nggak sengaja itu perutnya berkurang setengah itu Mak Agus. Jadi misalnya lingkarannya tuh ke sini misalnya 10 cm misalnya, ternyata bisa berkurang sampai 6, 5 gitu. Apa yang dirasain berimajinasi? Ya berimajinasi aja, ngambilin airnya aja, cairannya itu. Cuma ngebayangin aja. Oh, yang ada penyakitnya lah. Betul. Iya, tapi di situ saya muntah Mak Agus. Saya muntah. Sampai gitu. Muntah saya di situ. Tapi habis itu, aduh makasih ya. Kalau nggak udah dibawa kursi roda terus, berat. Dia tuh berat. Tapi alhamdulillah dia bisa jalan. Jadi makanya pengalaman-pengalaman yang saya alamin itu kadang-kadang juga antara percaya dan nggak percaya gitu. Tapi selalu saya coba buktiin gitu. Misalnya saya tuh pernah nih Mak Agus, kalau kita ke pasar Mak Agus, itu di pasar itu kan yang jualan banyak. Nah kadang dulu awal-awal kebuka tuh, itu yang mau itu pakai penglaris, pakai pesugihan, pakai apa, itu kelihatan semua Mak. Kelihatan semua. Ada yang paling lucu itu pengalaman saya juga soal apa ya? Saya bilang beliau juga sebetulnya haji, cuma mungkin barangkali kurang paham gitu ya. Jadi beliau itu bisnisnya besar karena satu produk kuliner. Dia beli dari satu daerah, kemudian kebetulan temen ngundang buat makan di rumah gitu. Saya datang makan ke rumah. Pas makan ke rumah, nah ini pentingnya buat teman-teman, kalau Rasul kan selalu mengajarkan supaya apa nih makanan? Makannya ya makan kuliner lah ya. Saya agak kurang enak takutnya kalau saya sebutin pada tahu ya. Nah kebetulan beliau ini sudah haji, cuma memang entah karena keterbatasan pengetahuan, jadi pada saat dihidangkan itu kok ini saya ngeliat ini makanan kok kayak ada beda lah gitu, kotoran gitu Mak Agus, ada kotoran lah gitu. Cuman kotorannya ini bukan kotoran secara kita lihat kasat mata begitu. Nah kotorannya tuh pas saya mau makan itu saya udah mual duluan. Karena rupanya pada saat, jadi kuliner yang terkenal itu saya ngelihat monyet gitu Mak Agus. Pada saat pembuatannya rupanya kelihatan di saya tuh monyet, pada saat pembuatan itu mohon maaf itu diberakin Mak Agus. Itu diberakin, jadi dia nongkrong di atas itu gitu. Jadi saya sendiri pas ngebayang makannya udah mual duluan. Nah makanya siapapun pendengar, semua penonton gitu ya, Rasul kan selalu mengatakan sebelum makan baca doa gitu ya. Banyak yang beli itu berarti orang lain kasat mata nggak bisa melihat. Nggak bisa ngelihat. Jadi hanya orang tertentu aja gitu kan. Kalau saya cerita begini kan bagus baru tahu kan istilahnya gitu kan. Kalau yang nggak tahu ya makan aja. Makanya pentingnya tuh makan tuh makan sebelum baca doa tuh penting. Makanya Rasul tuh tuntunan syariat, tuntunan syariatnya tuh harus kita patuhi, kita jalankan lah gitu. Ada juga kisahnya waktu itu pengusaha warteg ya, saya ingat pengusaha warteg kalau nggak salah, kasihan beliau itu ya. Itu jualan tuh sepi pembelinya itu. Kemudian teman minta tolong, jadi rupanya dia sepi itu memang ada, dalam tanda kutip memang ada jin yang memang bikin iseng lah di situ ya. Nah cuman kalau dulu awal-awal kebuka tuh tahun 2019, 2020, kalau ketemu gitu biasanya kan jinnya kalau nggak mau kita islamin, kita matiin. Matinya tuh biasa kepalanya kita tarik itu Mak Agus. Kepalanya itu kita tarik gitu. Jadi jinnya itu kayak ini Mak Agus, kayak alien. Jadi kepalanya botak, kopinya runcing segala macam, terus saya tarik kepalanya mati. Alhamdulillah rame seperti biasa lah. Karena memang asalnya kan rame. Mendadak itu sepi kan, kita juga perlu curiga juga kan. Kadang di tempat usahanya tuh tiba-tiba ada belatungnya lah, yang nggak masuk akal begitu lah. Nah ini goib tuh ada, memang ada gitu. Dan kesehatan juga kadang mungkin ada yang sakit bertahun-tahun nggak sembuh-sembuh misalnya. Itu kan tinggal dilihat tuh makanan minumannya, kemudian goibnya, kemudian teguran dari Allahnya, azab dari Allahnya, itu macam-macam harus dilihat. Nah ini pentingnya kita dekat sama Allah tuh gitu, jadi kita nggak salah menjawab gitu ya. Sebetulnya ini bukan kiriman, kebanyakan dari kita kan nggak ada goib, kita bilang ada goibnya. Nah itu yang harus hati-hati, karena kalau salah-salah memvonis itu kan fatal akibatnya. Fitnah, betul, timbulnya fitnah begitu.
Terus kayak tadi nih, kata Mas Adi kan dengan terbukanya sudah melihat hal-hal yang terutama yang di pasar tadi gitu kan, itu bentuknya sama apa? Macam-macam karena sesama mereka juga itu bisa jadi mereka juga bertarung juga karena mereka kan punya bos masing-masing, majikan masing-masing. Karena kan setiap dagang berbeda. Apa kan persaingan bisnis kan masa iya sih gitu harus memakai cara. Tapi ada pengaruh Mas Agus. Saya pernah waktu itu pengusaha tempe. Jadi dia laporan ke saya lah cerita gitu lah handphone. Memang tempat dagangan dia tuh gak kelihatan. Bahkan pembelinya tuh sampai muter-muter nyariin dia. Padahal udah langganan gitu. Udah langganan. Itu langganan loh Mas Agus. Tapi bisa nggak kelihatan? Tapi nggak kelihatan. Jadi kalau bahasa simpelnya tuh ya, katanya ditutup. Sebetulnya bukan ditutup, tapi yang mau beli itu digini matanya Mas Agus. Tuh. Jadi dia nggak bisa ngelihat gitu Mas Agus. Sama jin tuh diginiin gitu. Padahal dia sendiri dagang. Dia sendiri dagang. Langganannya pula sudah lama. Kok tiba-tiba nutup katanya udah seminggu ya nutup ya. Padahal dia buka. Di apa istilahnya seumpama nih ada deket gitu. Tapi memang kelihatan dia nutup. Nutup. Memang kelihatannya nutup. Kadang ada juga yang ya nggak ketemu aja nggak ketemu tempat padahal istilahnya lapaknya di situ ya. Di situ betul. Karena sudah biasa kelihatannya mah kosong aja nggak kelihatan sangkanya tutup gitu. Iya. Nah jadi fenomena begini tuh percaya nggak percaya ada. Percaya nggak percaya ada. Hal yang gaib itu ada ya. Ada. Makanya kadang saya juga buat teman-teman barangkali yang mengalami hal-hal seperti ini, dicek dulu nih. Kalau yang sakit coba ke dokter dulu, medisnya dijalanin dulu. Cek dulu lah ya. Karena kadang-kadang perkara goib ini bukan dari goibnya, kadang-kadang halusinasi ada, imajinasi ada, sugesti juga ada. Nah itu yang kita tuh pentingnya rapatnya hubungan sama Allah tuh kan sebetulnya membawa kemanfaatan dan perlindungan buat dia sendiri. Bahkan gitu. Mungkin dari akhlak sendiri juga bisa. Dari akhlak juga ada. Karena juga beberapa korban-korbannya ini ada yang memang masalah lisan. Jadi mulutnya tuh kadang-kadang suka kasar gitu kan. Atau mungkin perlakuan yang kurang baik terutama di lingkungan pekerjaan lah. Ini yang saya lihat nih yang merasa bos-bos, manajer atau middle ke atas manajemen yang ngerasa punya power, punya uang, punya gitu, apa. Dia nggak tahu bahwa sesuatu yang dia perbuat itu justru kalau dia berbuat yang kurang baik kembali ke dia sendiri sebetulnya sih. Gitu betul. Kadang nggak banyak juga melahirkan dampak kematian juga buat orang tersebut gitu. Itu aja. Karena mungkin orang merasa sakit hati, akhirnya bisa dikerjain. Bisa dikerjain Mas Agus, bisa. Kadang saya juga kok orang sampai bisa setega itu, ternyata kalau kita tanya-tanya kenapa kamu kok tega begini kan kita tanya tuh ya. Saya juga pernah ngalamin Mas Agus. Jadi ada satu keluarga suaminya itu selingkuh itu kemudian ketahuan dengan istrinya, kemudian dia bawa anaknya, terus yang marah tuh anaknya tuh maki-maki selingkuhan daripada bapaknya ini kan. Padahal ibunya ini istrinya ini tenang-tenang aja. Singkat kata selesai, rupanya di situ anggaplah selesai, tapi hati daripada selingkuhan ayahnya ini nggak terima dengan perkataan lisan anaknya. Istri sahnya mah nggak diapa-apain. Anaknya udah besar. Anaknya sudah besar. Tahu. Sudah nikah. Tahu bahwa ayahnya tuh memang ada selingkuh sama perempuan, ketemu dengan selingkuhannya, itu dia marah-marah di situ, keluar kata-kata kurang bagus. Tapi justru ibunya sendiri itu memaafkan, jadi nggak ada marah, nggak ada apa. Yang penting kalau kamu udah selesai dengan hubungan suami saya, tolong jangan diperpanjang lagi dan segala macam lah. Intinya sudah selesai. Tapi si selingkuhannya sakit hati sama anaknya. Kebetulan anaknya sudah nikah, punya anak, dikerjain lah itu rumahnya. Gitu. Nah ini makanya pentingnya lisan tuh untuk dijaga, gitu. Kurang lebih begitu. Jadi banyak kebetulan kisah-kisah. Nanti mungkin barangkali pertemuan selanjutnya saya bikin satu spesifik, satu kasus. Cuman di sini saya menjelaskan ke teman-teman bahwa yang pertama senantiasa membentengi diri dengan keimanan ketakwaan itu penting. Tidak hanya perkara akhirat, urusan dunia pun memang harus diselesaikan dengan ibadah gitu. Yang kedua pentingnya menjaga hati, karena hati inilah sumber segala macam penyakit yang umumnya diderita oleh dalam tanda kutip pasien-pasien kita ini. Penyakit hati mulai sombong, ujub, riya, takabur, sombong, pamrih, sedih dan segala macamnya itulah
Itu yang makanya pentingnya zikir qalbu. Saya kan kemana-mana suka ajarin tuh, zikir qalbu jangan lupa, zikir qalbu jangan lupa, Allah, 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 bawa terus kemana-mana. Syukur-syukur zikir qalbunya panggil Allah, lisannya juga panggil Allah juga, alhamdulillah gitu. Bisa kejaga ya. Bisa kejaga karena hal yang istilahnya menyebabkan rugi diri sendiri. Betul, ya. betul. Bahkan sebetulnya bukan persoalan hanya untuk perlindungan diri, untuk hajat saja, soal usaha, karir, pernikahan. Itu kalau kita dekat ke Allah semuanya dimudahkan. Cuman persoalannya rata-rata yang pertama, ini saya lihat rata-rata kebanyakan kita ini keyakinan ke Allah kurang. Yang kedua, selain keyakinan kurang, keistiqomahan ke Allahnya juga kurang. Itu aja. Saya tuh Mak Agus yang anggaplah yang sudah usia 40 tahun ke atas, ini soal pekerjaan juga, soal karir, soal usaha juga mandek terus. Itu biasanya saya nggak suruh dia cari kerja atau cari usaha, tapi saya suruh di atas sajadah tuh 7 hari jangan bergerak gitu. Berzikir. Berzikir aja terus, ibadah aja terus, puasanya, zikirnya. Nanti Allah langsung kasih itu. Dibanding dia tidak dekat ke Allah, tapi dia pakai akal, dia ikhtiar kemana-mana, ujungnya nggak dapat malah stres gitu. Nah itu yang saya suka ajak berkali-kali lah, bahwa yang namanya iman takwa itu penting. Kalau cobaan, ujian yang membuat usaha kita dalam beribadah dekat ke Allah itu gagal, buat saya memaklumi. Tapi gagal coba lagi, itu aja lah gitu. Yang paling penting tuh itu. Karena kan anggaplah kita juga bukan orang-orang yang basic agama, barangkali kita nggak kuat, pesantren juga nggak pernah, tapi minimal kita ibadah ke Allah itu sesuai dengan pengetahuan. Kan kita pasti dari kecil pernah diajarin agama, minimal salatnya, zikirnya, puasanya, ngajinya, itu aja jalani. Karena yang Allah lihat itu hati dan perbuatan. Perbuatan itu maksudnya adalah iman takwanya tadi, bukan masalah kepintaran, kekayaan dan segala macam. Begitu barangkali. Karena beda Mak Agus, saya memang nemuin banyak orang-orang yang dari kehidupan yang kelam, pezina, pemabuk, pencuri, pembunuh, preman, tapi pada saat dia ibadah ke Allah tuh serius bener-bener, zikir qalbunya dia betul-betul amalkan, itu kelebihannya lebih dibanding pada para kiai, malah para santri-santri itu malah lewat gitu. Karena apa? Keikhlasannya itu. Karena benar-benar taubatan nasuha, kemudian ibadahnya betul-betul. Yang paling penting tuh ikhlas, karena penyakit hatinya mereka nggak ada. Kadang-kadang kita ini, ya mohon maaf, ilmunya tinggi, tapi penyakit hatinya tuh ampun-ampunan. Merasa pintar, merasa suci, merasa jago, merasa macam-macam. Jadi menghabiskan amal ibadah mereka gitu. Begitu barangkali Mak Agus. Iya. Barangkali ada hikmah di balik ini. Pesan dari Mas Andi apa? Kalau pesan saya ke teman-teman, yang pertama tentu saya tidak bosan-bosan menghimbau supaya keimanan, ketakwaan itu supaya kalau bisa jangan turun tapi terus ditambah, walaupun sedikit terus ditambah. Yang kedua, keistiqomahan itu harus dijaga. Karena kenapa? Perbuatan baik tidak hanya untuk pribadi sendiri, tapi bisa menurun ke anak, ke cucu, ke cicit dan segala macam. Itu pentingnya perbuatan baik. Makanya di situ harus ada keistiqomahan. Karena keimanan, ketakwaan dan keistiqomahan yang baik pasti memberikan kebahagiaan. Pasti itu. Rumah tangga yang tidak diiringi keimanan, ketakwaan pasti bawaannya panas. Bawaannya rudet, rezeki sempit ada aja. Tapi kalau kita keimanan, ketakwaan bagus, istiqomahan bagus, maka insya Allah lah segala hajat pasti Allah kabul. Tinggal waktunya aja. Yang kedua, saya sampaikan ke teman-teman juga supaya zikir qalbu itu jangan lepas. Zikir qalbu jangan lepas, terus kemudian tolonglah supaya disebarkan kemanapun. Zikir qalbu itu dalam hati, panggil Allah, 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 sampai nikmatnya betul manggil Allah itu. Mudah-mudahan nanti dari situ banyak kebahagiaan. Harus punya guru juga. Harus ada gurunya. Nanti barangkali kan nanti di sini kita kan ada komunitasnya gitu Mak Agus. Iya. Nanti bisa kumpul, bisa banyak cerita. Nah, mudah-mudahan bisa sukses bareng-bareng dunia akhirat. Begitu. Yang ketiga, yang selanjutnya saya minta supaya penyakit hati ini supaya teman-teman belajar supaya penyakit hati itu dikurangi pelan-pelan Mak Agus. Caranya gimana tadi? Itu lewat zikir qalbu tadi. Fokus hanya ke diri sendiri, jangan ngurusin orang lain. Jadi jangan pernah kita tuh sibuk melihat aib orang lain, tapi sibuk saja dengan aib kita sendiri. Karena orang yang sibuk dengan aib, insya Allah dia tidak sempat melihat aib orang lain. Justru nanti kadar ibadahnya naik. Nah, kadar ibadahnya naik, nanti semuanya ikut meningkat biasanya. Gitu kurang lebih. Begitu Mak Agus. Iya. Selain itu, ada gak yang lebih menarik lagi dari Mas Andi? Pengalaman yang sudah terbuka melihat hal yang gaib? Kalau pengalaman paling menarik itu salah satunya mungkin
kita ini kan mengumpulkan bekal yang bagus untuk alam akhirat gitu ya, di alam akhirat. Nah ini saya kalau balik bercerita lagi, ini soal perkara hutang piutang. Nah soal perkara hutang piutang itu dimana siapa saja yang punya utang, yang Allah berikan kelebihan rezeki, selesaikan utang-utangnya. Betul, selesaikan hutang-hutangnya. Tapi yang belum punya kemampuan bayar hutang, nah berdoa ke Allah supaya mudah-mudahan kita ini Allah sebelum Allah panggil, Allah sudah selesaikan kewajiban-kewajiban kita yang tertanggung itu supaya kita pulang tuh betul-betul keadaan bersih, enteng, enak. Jadi kita tidak membawa hutang. Karena saya lihat saya tuh pernah punya pengalaman, ada satu sepasang suami istri itu haji dan hajah. Dia punya toko agen sembako. Saya ngelihat entah kenapa tiba-tiba saya kelihatan itu bapaknya duduk, ibunya duduk, bapaknya berdiri, terus tiba-tiba orang ngantri banyak. Untuk apa? Nggak tahu, tiba-tiba dia ada yang diambil, dikasih ke pasangan suami istri itu. Diambil, dikasih lagi ke suami istri. Jadi orang ngantri gitu. Tapi yang diambil itu entah dari pundaknya dia, entah apa gitu diambil. Ternyata kedengeran, tuh kamu lihat katanya. Itu orang-orang yang semasa di dunianya berhutang tapi nggak mau bayar, Allah tagih di akhirat ke pasangan suami istri itu. Iya. Tuh. Coba, kalau yang ditagih kan bukan uang, Mak Agus, tapi kan amal ibadah kita dikasih ke yang itu. Coba, apa kita nggak rugi, nggak sedih di situ? Paham ya? Nah, cuman buat teman-teman yang barangkali yang berhutang itu sudah meninggal, nah ini yang lebih kasihan. Kalau sudah meninggal, saya berharap supaya diikhlaskan gitu ya, kurang lebih. Kurang lebih begitulah Mas Agus yang bisa saya sampaikan ya. Oke, terima kasih banyak Mas Andi yang telah memberikan kisah sekian banyak atau panjang lebar. Mudah-mudahan saya tunggu kisah di balik kisah selanjutnya. Sama-sama, Mas. Oke, penonton dan pemirsa dan teman-teman sekalian, jangan lupa ingat keselamatan dan kesuksesan ada pada tangan diri kita sendiri dan bukan dari orang lain. Tetaplah menjadi diri sendiri. Saya Mang Agus, pesan di balik misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak.